wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rumalinda Sayati. Saya CGP angkatan 10. Di sini saya sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua yang telah meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan aksi nyata diseminasi budaya positif di SLB Negeri Angkola Timur. Langsung saja di sini saya akan mempresentasikan. Tapi sebelumnya kita ice breaking terlebih dahulu supaya kita semua semangat untuk mengikuti. Boleh Bapak Ibu saya minta untuk berdiri. Joget ini? Iya. Keluarkan apa nama? Yang biasa di video. Lagi enggak? Ya udah nanti. Lagi. Ya, sekarang langsung saja lanjut ke slide. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai budaya positif. Budaya positif itu merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Jadi nilai-nilai keyakinan universal itu maksudnya artinya dia kayak tidak memandang ras, budaya ataupun agama. Jadi semua berlaku untuk mematuhi peraturan tersebut, maksudnya menerapkan nilai-nilai tersebut. Dan budaya positif di sekolah tidak dapat diciptakan secara instan. Dalam penerapan budaya positif di sekolah diperlukan tuntunan dan tauladan dari seorang guru. Jadi dalam menerapkan budaya positif ini, guru-guru itu perlu membangun terlebih dahulu ke siswa dan perlu mendiskusikan ke siswa seperti itu. Kita menanyakan ke siswa mengenai keyakinan-keyakinan kebajikan seperti apa yang mereka harapkan. Kemudian mengenai pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, pembelajaran dengan paradigma baru ini merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip berdiferensiasi. Artinya pembelajaran paradigma baru ini menggunakan metode-metode yang berbeda. Terlebih kita di sekolah di SLB itu pasti sangat relevan apabila menggunakan metode ini dalam pembelajaran. Sehingga nantinya apabila kita menggunakan metode ini, para peserta didik dapat belajar sesuai dengan kebutuhannya dan diharapkan juga nantinya sesuai dengan yang kita harapkan untuk mewujudkan karakter P5. Seperti yang kita ketahui, karakter P5 itu pertama ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kedua, berkebinekaan global. Ketiga, gotong royong.
Ada juga 4 mandiri, bernalar kritis dan juga kreatif. Kemudian masuk slide miskonsepsi tentang teori kontrol. Yang pertama ada ilusi guru mengontrol murid. Nah, dalam persepsi ini guru itu tidak bisa memaksakan murid begitu saja untuk mengikuti apa nilai-nilai yang sudah disepakati gitu. Jadi harus dari kesadaran siswa. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif itu positif, efektif dan bermanfaat. Jadi bujukan-bujukan dan penguatan-penguatan itu sangat merupakan suatu bentuk kontrol kepada siswa. Kemudian yang ketiga ada ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah itu mampu menguatkan karakter. Jadi dengan kita menggunakan kalimat-kalimat yang bisa membuat anak itu merasa bersalah atas kesalahan dia, itu dapat mengembalikan dia kepada identitas dia yang gagal dan supaya dia kembali kepada kelompok dia. Kemudian yang keempat ada ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah, di sini artinya bahwa orang dewasa itu, mereka menganggap bahwa orang dewasa itu bertanggung jawab atas siswa itu sendiri. Bagaimana siswa tersebut diarahkan nilai-nilainya oleh guru. Kemudian mengenai mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Yang pertama ada stimulus respon yang satu, realistis atau kebutuhan kita sama. Kedua, teori kontrol di mana realistis atau kebutuhan kita berbeda. Kedua, semua orang melihat hal yang sama. Teori kontrolnya setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Teori kontrolnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Di sini keempat, perilaku buruk dapat dilihat sebagai suatu kesalahan. Dan teori kontrolnya semua perilaku memiliki tujuan. Kemudian ada orang lain bisa mengontrol saya, dan teori kontrolnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Ini seperti hanya stimulus respons. Kalau di siswa itu yang bisa mengontrol diri siswa itu ya diri siswa itu sendiri, yakni atas kesadaran siswa itu. Kemudian ada stimulus saya bisa mengontrol orang lain, dan teori kontrolnya Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Stimulus respon di mana pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kemudian teori kontrolnya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, ini ada pada ketika kita membuat keyakinan kelas ke siswa. Jadi kalau yang teori kontrol ini ketika kita menerapkan segitiga restitusi yang nanti akan saya jelaskan di slide berikutnya. Dan yang terakhir ini model berpikir menang kalah. Teori kontrolnya model berpikir menang-menang. Jadi maksudnya mencari solusi bersama-sama setelah melakukan kesalahan. Nah, di sini ada disiplin positif. Disiplin positif sendiri berasal dari kata disiplina yang berarti belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri, mempunyai tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Jadi siswa-siswa yang kita ajarkan untuk disiplin itu artinya dia bertanggung jawab atas diri dia sendiri, atas segala apa yang sudah dia lakukan. Dan sebagai pendidik, tujuan kita itu menciptakan siswa-siswa yang mempunyai disiplin diri agar di kemudian hari mereka berperilaku berdasarkan nilai kebajikan universal atau nilai-nilai yang terlepas dari ras, suku, agama, bahkan latar belakang lainnya, ekonomi, seperti itu. Juga memiliki motivasi intrinsik atau motivasi dari dalam atas kesadaran dia untuk melakukan perubahan baik. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai nilai-nilai kebajikan. Yang saya cantumkan ada 3. Pertama, nilai-nilai kebajikan profil pelajar Pancasila atau P5.
yang tadi juga sudah saya sampaikan. Yang kedua mengenai IPRO Primary Years Program atau PYP yang meliputi toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, dan sebagainya. Kemudian ada juga keterampilan hidup life skill, di mana meliputi dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang baik, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Nah, kemudian kita akan mengenal mengenai kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia sendiri merupakan segala hal yang kita lakukan untuk memperoleh apa yang kita inginkan. Langsung saja mengenai 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup. Seperti yang tercantum di situ, ada makanan, tempat tinggal, kesehatan, dan lain-lain. Kita biasa juga menyebutnya dengan sandang, pangan, dan papan. Kemudian ada juga kasih sayang dan rasa diterima. Nah, kalau di sekolah itu seperti halnya siswa, ketika di sekolah mereka itu membutuhkan rasa diterima gitu oleh gurunya, membutuhkan rasa diperdulikan. Begitu halnya kita ketika kita mengajar, kita pun sama-sama membutuhkan ketika kita memberikan pembelajaran, kita juga butuh siswa memperdulikan kita atau memperhatikan. Kemudian mengenai penguasaan, itu meliputi harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, dan didengar. Misalnya siswa ketika di dalam kelas itu pasti dia cerewet gitu, ingin didengar. Bu, tadi saya habis ini melakukan bermain ini sama si ini gitu, atau Bu, kemarin aku main loh atau piknik kesini loh gitu. Pasti mereka memiliki keinginan untuk didengar. Kemudian tentang kebebasan, ini meliputi mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Misalnya kalau dalam siswa seperti yang kita ajarkan, itu wajib untuk mengajarkan mandiri, kemandirian untuk siswa, terlebih untuk anak berkebutuhan khusus. Kemudian kesenangan itu meliputi bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. Ini sudah pasti ya. Kemudian mengenai motivasi perilaku manusia. Nah, ini ada 2. Yang pertama motivasi ekstrinsik atau motivasi dari luar. Kemudian yang kedua motivasi intrinsik atau motivasi dari dalam. Untuk motivasi ekstrinsik sendiri, pertama ada untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ada orang yang berperilaku itu atas dasar hanya ingin menghindari hukuman, atau yang kedua dia hanya ingin menerima imbalan gitu. Yang melakukan hal yang baik hanya ingin menerima imbalan atau bahkan pujian. Nah, yang kedua inilah yang motivasi intrinsik, di mana motivasi yang kita harapkan tumbuh dari dalam diri siswa, yakni siswa mempunyai kesadaran penuh untuk melakukan nilai-nilai yang kita harapkan seperti nilai-nilai P5 gitu. Kemudian di sini kita akan mengenal mengenai hukuman, konsekuensi, dan juga restitusi. Untuk ciri-cirinya, hukuman sendiri itu sifatnya tidak terencana atau tiba-tiba. Yang kedua, siswa tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Yang ketiga itu bersifat satu arah. Yang keempat berupa hukuman fisik atau psikis. Nah, kalau untuk tidak terencana ini kita pasti ada gitu, atau bahkan dulu kayak seperti menggunakan hukuman itu ketika siswa melakukan kesalahan, tiba-tiba siswa misal dia datang terlambat gitu, terus kita meminta siswa itu untuk melakukan menghukum gitulah, kita menghukum seperti berdiri di luar di depan kelas. Nah, itu salah satunya kan itu sifatnya tiba-tiba dan satu arah gitu. Kemudian konsekuensi. Nah, konsekuensi ini sifatnya terencana atau disepakati sesuai dengan kesepakatan. Yang kedua, siswa dibuat tidak nyaman. Ketiga, sikap guru senantiasa memonitor siswa. Terencana dan disepakati ini biasanya pada peraturan. Karena peraturan itu kan sifatnya menggunakan kalimat-kalimat negatif gitu, mengandung larangan
misalnya siswa dilarang menggunakan sandal ketika di sekolah, padahal akan lebih baik bila menggunakan kalimat-kalimat positif. Artinya misal siswa ketika di sekolah menggunakan pakaian lengkap bersepatu hitam dan lain-lain. Peraturan, jadi itulah sifat dari konsekuensi itu, sifatnya negatif. Peraturan maksudnya. Kemudian restitusi. Restitusi ini pertama proses menciptakan kondisi bagi siswa untuk memperbaiki kesalahan, di mana siswa nantinya dibawa dalam keadaan tenang supaya dia itu tidak terbawa atas kesalahan dia gitu. Kemudian yang kedua, kita kolaboratif mengajak diskusi siswa untuk mencari solusi kedepannya untuk memperbaiki kesalahan dia. Kemudian saya akan jelaskan mengenai 5 posisi kontrol guru. Pertama ada penghukum. Nah, penghukum ini seperti tadi ya, bersifat tidak terencana namun tiba-tiba. Jadi orang melakukan kesalahan tiba-tiba dihukum. Kemudian membuat rasa bersalah. Yang ketiga ada teman. Keempat ada pemantau. Kelima ada manajer. Langsung saja, ini ada contoh penerapan 5 posisi kontrol dengan menggunakan kalimat-kalimat yang seperti tercantum di sini. Nah, di sini kasusnya siswa terlambat datang ke sekolah. Nah, untuk penghukum ini, dia yang memiliki sifat penghukum itu, kalau dia sudah menemui siswa datang terlambat, dia pasti langsung memberikan hukuman ke siswa. Misalnya, waktu istirahat dikurangi 10 menit dan mencatat materi yang tertinggal. Padahal bisa saja dia mencatat materi itu di rumah, kan sama halnya dia di waktu istirahatnya dia itu berkurang gitu. Kemudian membuat rasa bersalah itu menggunakan kalimat berapa kali ibu harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu dengan kata-kata atau kalimat tadi, itu akan membuat siswa merasa bersalah atas kesalahannya. Kemudian yang ketiga ada teman. Jadi dalam posisi kontrol teman ini, kalimat-kalimat yang diungkapkan ini sebagai teman gitu. Jadi seperti, ayo dong peraturan sekolah diikuti, tolong bantu ibu kali ini saja. Ya udah, nggak apa-apa, besok jangan diulangi lagi ya. Jadi sifatnya sebagai teman gitu. Kemudian pemantau ini kalimatnya seperti, kamu sudah melanggar peraturan sekolah atau kamu tahu konsekuensinya kan. Jadi kalau pemantau ini lebih ke siswa itu merasa diawasi gitu. Kalimat-kalimatnya merasa bahwa siswa itu diawasi. Kemudian manajer itu kalimat contohnya, apakah kamu tahu kesalahanmu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Jadi di posisi manajer ini kita bisa menanyakan keyakinan kelas atau kesepakatan kelas yang sudah dibuat antara guru dan siswa. Saya yakin sebagian besar sudah semua lah menerapkan kesepakatan kelas. Nah, ini 5 posisi kontrol. Apa bisa ada yang nebak? Untuk yang pertama, kamu selalu saja salah gitu. Itu masuk ke mana? Ya, masuk. Atau saya kecewa sekali dengan kamu. Kan membuat rasa. Ya. Ayo bantulah demi ibu atau bapak. Ya, teman. Habis itu sanksi atau konsekuensinya apa? Pemantau. Iya, pemantau itu lebih ke sifatnya dia menanyakan konsekuensi atas apa kesalahan yang dia perbuat. Yang terakhir ada apa yang sudah kita yakini, kita menanyakan keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Iya, manajer. Kemudian, nah, mengapa keyakinan kelas dan mengapa bukan peraturan kelas? Ada yang kira-kira tahu? Saya Oh ya, silakan Ibu Pak. Nggak nyampe ya.
Oke, terima kasih Bu Indah. Baik, menurut saya, kenapa dia keyakinan kelas? Karena keyakinan kelas merupakan kesepakatan yang dibuat oleh ataupun keyakinan yang dibuat oleh siswa dan guru yang disepakati sehingga tidak ada hukuman ataupun punishment yang diberikan jika ada pelanggaran. Sedangkan peraturan itu merupakan hal yang tidak boleh dilanggar. Memang keyakinan itu tidak boleh dilanggar, tetapi peraturan itu pasti mempunyai konsekuensi ataupun hukuman yang diberikan. Terima kasih Bu Indah. Ya, terima kasih Bu Pat. Betul. Bahwa keyakinan kelas itu sudah disepakati bersama. Artinya ketika sudah disepakati itu harus juga dilaksanakan secara bersama. Dan kalau peraturan kelas itu kan sifatnya lebih ke kalimat-kalimat negatif gitu. Jadi untuk baiknya itu menggunakan keyakinan kelas karena sifatnya menggunakan kalimat positif atau jadi untuk menanamkan mindset juga sih. Jadi kalau mindset siswa itu nanti untuk keyakinan kelasnya positif, jadi yang tertanam pun positif gitu terus gitu. Nah, di sini ada ciri-ciri keyakinan kelas. Yang pertama bersifat abstrak atau tidak nyata gitu. Kemudian merupakan pernyataan universal atau terlepas dari ras, suku, budaya, agama ataupun latar belakang siswa. Kemudian berupa pernyataan positif atau kalimat positif. Yang ketiga sedikit agar mudah diingat, jadi tidak terlalu panjang gitu. Yang kelima sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Yang keenam ada semua yang menyepakati dilibatkan dalam membuat keyakinan kelas. Jadi semua terlibat juga untuk melaksanakan. Juga berupa gambar atau disesuaikan dengan kebutuhan siswa. Seperti contoh yang saya buat kesepakatan kelas yang saya buat di situ. Karena siswa saya tunagrahita dan belum bisa membaca, jadi saya melampirkan dalam bentuk gambar seperti itu. Seperti yang pertama itu mengenai membersihkan, menjaga kebersihan, menyapu. Kemudian yang kedua berdoa sebelum dan setelah belajar. Yang ketiga itu maksudnya karena siswa saya kan ada yang suka bungkuk itu atau kadang kakinya di atas, jadi yang satu ada siswa yang tegak, yang satu bungkuk. Artinya jadi saya selalu menanyakan gitu, seperti yang contoh di situ, saya minta siswa saya maju untuk menanyakan lagi yang mana kesepakatan kelas kita. Jadi kalau melanggar itu saya tanyakan gitu, saya ingatkan. Yang ketiga ada membuang sampah pada tempatnya, dan yang terakhir bersalaman dengan guru ketika datang dan pulang sekolah. Nah, di sini ada segitiga restitusi. Segitiga restitusi merupakan proses menciptakan kondisi bagi siswa untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka dapat kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, untuk segitiga restitusi ini sebagai bentuk kontrol diri ketika siswa melakukan kesalahan. Langkahnya sendiri ada 3. Yang pertama, stabilkan identitas. Yang kedua ada validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga meyakinkan menanyakan keyakinan kelas. Nah, untuk validasi tindakan yang salah berdasarkan prinsip perilaku itu berupaya untuk memenuhi kebutuhan siswa. Nah, ini contoh-contoh kalimatnya ketika kita melakukan salah satu langkah validasi tindakan yang salah. Seperti 1, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Atau kamu pasti punya alasan mengapa melakukan ini gitu. Kemudian menanyakan keyakinan. Saya ulang, untuk menstabilkan identitas ini kan kata-katanya. Nah, dalam menstabilkan identitas ini siswa itu kita bawa dalam kondisi tenang, jadi biar dia tidak terlarut dengan kesalahannya. Seperti kata-kata ini, tapi ada juga bisa dengan kata-kata berbuat salah itu wajar, semua orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi biar dia tidak merasa terpuruk atas kesalahannya.
Tapi kemudian yang kedua itu validasi tindakan yang salah. Kita juga perlu meluruskan dengan menanyakan kesalahan apa yang sudah dia perbuat. Jadi biar dia tahu bahwa yang dia lakukan itu salah gitu. Kamu pasti punya alasan untuk melakukan ini. Nanti ada contoh saya melakukan segitiga restitusi. Nah, yang ketiga menanyakan keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Kita ingatkan lagi mengenai keyakinan kelas apa yang sudah disepakati. Seperti itu. Nah, dalam contoh penerapan segitiga restitusi ini